Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi hari ini di channel Gofurji. Masih di channel ini yang akan berbagi bersama kalian mengenai info seputar CPNS dan beberapa tips dan trik dalam pembelajaran. Oke, teman-teman, di tengah virus corona yang sedang melanda negeri ini, ada baiknya kita tetap beraktivitas di rumah, tidak kemana-mana, dan mengurangi kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Namun kita harus tetap produktif, kita harus tetap melakukan pekerjaan dari rumah, jangan sampai cuma rebahan dan bermalas-malasan saja di rumah. Oke, untuk kali ini, dalam video ini saya ingin kembali berbagi dengan teman-teman mengenai trik dan trik, tips dan trik dalam CPNS. Ya, ini. Walaupun untuk info SKB masih menyusul, nanti menunggu info selanjutnya dari Kementerian Menpan RB dan BKN. Namun tidak ada salahnya kita mempersiapkan lebih dini mengenai SKB yang akan berlangsung nantinya. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik untuk SKB, Pemda, dan formasi guru. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kalinya mampir di channel ini, di sebelumnya ada informasi mengenai simulasi untuk mengintegrasikan nilai SKD dan SKB. Dapat teman-teman lihat di video sebelumnya, dan yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini. Oke, tips dan trik untuk formasi guru. Jadi saya khususkan ini untuk formasi guru terlebih dahulu. Untuk formasi yang lainnya nanti teman-teman bisa komen jika mau request ya. Akan saya bahas nanti. Nah, akan saya bahas 7 tips dan trik untuk formasi guru di kalangan Pemda. Untuk yang pertama, yaitu teman-teman harus mempersiapkan materi di bidang yang teman-teman lamar. Jadi formasi guru pastinya bagaimana sih materi-materi pembelajaran, bagaimana sih cara-cara mengajar. Nah, ini yang pertama, kompetensi yang dibutuhkan dalam formasi tersebut. Ada 4 kompetensi guru, itu yang harus dipelajari teman-teman. Bagaimana fungsi dan tugas seorang guru, itu juga perlu dipelajari. Kemudian dalam formasi guru untuk CAT nantinya, kebanyakan yang keluar adalah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi profesional itu adalah materi pembelajaran, materi pelajaran yang disampaikan di kelas. Nah, itu untuk kompetensi pedagogik adalah bagaimana cara mengajar dan bagaimana menyusun kurikulumnya, seperti itu ya. Untuk materi pedagogik ini salah satunya adalah bagaimana kalau teman-teman mempunyai 1 KD lalu menurunkannya menjadi beberapa indikator. Nah, itu juga termasuk dalam ranah kompetensi pedagogik. Nah, yang selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui siapa saja yang menjadi pesaingnya, berusahalah mencari informasi seputar pesaingmu. Jika teman-teman di situ ada 3 orang yang masuk SKB, nantinya akan diambil cuma 1 orang. Nah, ini harus benar-benar cari informasi mengenai pesaingnya. Yang pertama adalah poinnya. Sudah langsung terlihat di pengumuman SKD kemarin pastinya. Jadi ketika teman-teman berjarak cukup jauh dengan yang di posisi atasnya, maka nilai yang harus kamu kejar nanti untuk di SKB-nya lumayan ya. Jadi harus bekerja lebih keras, usahamu harus lebih keras lagi agar bisa memperoleh peringkat pertama. Nah, selanjutnya, saingan ini yang sangat penting ya. Sainganmu sudah mempunyai serdik atau belum? Karena dengan mempunyai serdik, maka nilai SKB otomatis langsung sempurna.
atau berpoin 500. Kalau dikonversikan 60%, dia menjadi 60. Sehingga kalau dijumlahkan dengan nilai SKD-nya, ya otomatis sangat tinggi. Makanya ketika ada salah satu lawan pesaingmu itu mempunyai cerdik, berarti yang kamu harus lakukan adalah mendapatkan nilai setinggi mungkin, sesempurna mungkin. Jika memungkinkan di atas 400, nah itu yang harus kalian lakukan. Jadi informasi seputar pesaing itu sangat penting. Cari informasi. Ya. Selanjutnya, pelajari materi satu tingkat di atas formasi yang kamu lamar. Nah, ini sangat penting karena materi yang keluar itu bukan hanya tingkatan yang teman-teman lamar, tetapi ada materi dan banyak sekali materi yang keluar itu satu tingkat di atasnya. Contoh, jika kamu melamar sebagai guru SD, maka pelajarilah materi yang ada di SD dan SMP. Jika melamar formasi SMP, maka pelajari materi SMP dan SMA. Contoh konkretnya seperti ini. Jika kamu melamar sebagai guru SD, maka pelajari materi SD dan SMP. Nah, contoh satunya, jika melamar guru mapel pai di SD, maka materi yang perlu dipelajari adalah cabang-cabang mapel pai di SMP, yaitu Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan SKI. Nah, itu sangat penting. Bisa jadi nanti materi yang keluar itu lebih dominan ke fikih, lebih dominan ke SKI atau yang lain. Dan juga kalau kalian melamar sebagai guru kelas SD, maka yang harus dipelajari materinya adalah mapel-mapel SD yang ada di SMP. Jadi matematika SMP, IPA SMP, IPS SMP, PKN, SPDP, dan seperti itu yang perlu dipelajari. Nah, persiapkan matang ini materinya jika ingin memperoleh nilai maksimal di SKB nantinya. Yang keempat adalah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan dari kawan-kawan yang lain, yaitu ternyata materi pretest PPG itu sangat dekat sekali dengan materi SKB. Jadi jika kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti pretest, pasti sudah tidak asing lagi dengan materi-materi pretest. Sehingga itu yang perlu kalian pelajari. Nah, materi pretest PPG ini adalah yang dilakukan oleh Kemendikbud, karena soal SKB ini yang buat juga Kemendikbud, ya, terutama untuk formasi guru. Nah, materi pretest PPG Kemendikbud mempunyai kemiripan dengan SKB formasi guru. Nah, pretest PPG itu ada bagian tes kompetensi TPA, ada materi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik. Nah, yang kalian perlu pelajari adalah materi kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Cari di internet informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi-materi pretest PPG. Tuh, karena ini sangat bagus sekali materi ini, banyak sekali. Kalau kalian mau cari aplikasinya di Play Store juga banyak mengenai latihan-latihan soal pretest PPG. Yang kelima, ini sangat penting, yaitu mintalah restu kedua orang tua kalian. Nah, karena membukanya pintu rezeki ini insya Allah karena restu dari orang tua. Nah, setelah teman-teman berusaha, maka perlu adanya doa, ditambah lagi puasa agar diberikan kelancaran oleh Allah dalam usaha-usahanya. Lalu yang terakhir adalah pasrahkan semuanya kepada Allah, karena apapun hasilnya nantinya itu adalah yang terbaik bagi kawan-kawan. Nah, itu tips dan trik yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun SKB belum tahu jadwalnya kapan, namun pastinya kita perlu persiapan mulai dari sekarang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.